Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada, amma ba'd. Hayyakumullah wa hayyakunallah ayyuhat tullab wat talibat. Naam, kaifa halukum jami'an? Nawaddu an takunu jami'an ala khairin wa afiyah wa fi khairin wa afiyah. Tayyib, fi hadha as-sabah sanuwasil darsana fi kitab al-fiqh al-muyassar. Insyaallah pagi ini kita akan kembali lanjutkan pelajaran kita dengan kitab fikih muyassar. Namun sebelumnya bukan sedikit, kalau bisa banyak, kita senantiasa mengucapkan syukur, mengucapkan puji-pujian untuk Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia-Nya, dan juga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat nantinya. Tayyib, lanjut, kita sudah sampai ke permasalahan mengenai sunanul fitrah. Kita sudah sampai ke permasalahan sunanul fitrah, as-siwak wa sunanul fitrah. Kembali kita ulang permasalahan yang kelima, al-mas'alatul khamisah, sunanul fitrah, tentang sunnah-sunnah fitrah. Wa tusamma aidan khisalul fitrah, maksudnya dinamakan juga dengan khisalul fitrah, sifat-sifat fitrahnya manusia. Wa dzalika li anna fa'ilaha yuttasafu bil fitrati allati fatarallahu an-nasa 'alaiha. Perhatikan kitabnya, dinamakan dengan khisalul fitrah karena pelakunya disifati dengan fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah tersebut. Wastahabbaha lahum, dan Allah cintai mereka di atas fitrah tersebut. Liyakunu ala ahsani hayatin wa akmali surah, agar mereka tetap berada di atas kondisi yang terbaik dan bentuk yang paling sempurna yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis tentang khisalul fitrah atau sunnah-sunnah fitrah. Dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrati, ada 5 hal yang termasuk fitrahnya manusia, yaitu yang pertama al-istihdad wal khitan wa qassus syarib, memotong kumis, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak, wa taqlimul adhafiri, dan menggunting kuku. Yang pertama al-istihdad. Apa itu al-istihdad? Al-istihdad adalah wa huwa halqul anah, memotong atau mencukur bulu kemaluan. Wa hiya sya'run nabit haula al-fard, yaitu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Summiya bidzalika, dinamakan dengan tersebut, dengan istihdad, listi'malil hadidah fihi wa hiya Musa, karena alat gunanya yang digunakan adalah besi ataupun pisau cukur. Al-hadidah wa hiya al-Musa, ini bahasa Arabnya pisau cukur adalah Musa. Wa fi izalatihi jamalun wa nadhafah, dan menghilangkan bulu tersebut terdapat keindahan dan kebersihan. Wa yumkin izalatuhu bi ghairil halqi kal muzilatil musannah, dan bisa saja dihilangkan tanpa menggunakan alat cukur
tapi menggunakan alat-alat penghilang lainnya boleh, karena tujuannya untuk menghilangkan dan membersihkan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua di antara sunnah-sunnah fitrah tadi, yang pertama adalah al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Yang kedua al-khitan. Ini yang kedua di antara sunnah-sunnah fitrah atau khisalul fitrah. Wa huwa izalatul jildati allati tughattil hasyafah wa hatta tabruzal hasyafah. Naam, ini khitan kita sudah semua mengetahui apa pengertiannya, yaitu khitan karena sudah jadi bahasa Indonesia, namun pengertiannya adalah menghilangkan atau memotong kulit yang menutup kepala kemaluan. Ini bagi wahada fi haqqidz dzakar, ini bagi laki-laki. Amal unsa, adapun wanita juga ada khitannya, namun dokter yang tahu apa yang dihilangkan dari wanita tersebut. Qila inna tushbihu, ini permasalahan wanita dan dokter yang tahu di mana yang dipotong dari kemaluan wanita. Naam. Baik. Jadi enggak perlu kita jelaskan, karena kalau kita jelaskan khawatir nanti ada yang motong sendiri, naudzubillah. Jadi biarkan dokter yang menjelaskannya. Kalau mau apa yang dipotong, apa yang dihilangkan, silakan tanya kepada dokter ketika hendak dikhitan. Ataupun kalau sekarang karena sudah dikhitan ditanya juga enggak masalah. Was-sahih annahu wajibun fi haqqir rijal wa sunnatun fi haqqin nisa. Dan yang sahih dari permasalahan khitan ini, hukumnya adalah wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita, hukum khitan tersebut. Wal hikmah fi khitanir rajul, hikmah dalam mengkhitan, hikmah dari hukum khitan bagi laki-laki adalah tathhirudz dzakar minan najasatil muhtaqinati fil qulfah, yaitu membersihkan, mensucikan kemaluan dari segala najis-najis yang tersimpan di dalam di kepala kemaluannya. Jadi seluruhnya dibersihkan. Wa fawaiduhu katsirah, dan faedah-faedah khitan bagi laki-laki itu sangat banyak. Jadi bukan hanya membersihkan najis-najis yang tersimpan di kepala kemaluan tersebut, namun terdapat faedah-faedah yang sangat banyak juga. Amal mar'ah fa innahu yuqallilu min ghulmatiha ay shiddatu syahwatiha. Adapun hikmah bagi khitan bagi wanita adalah meringankan syahwatnya agar tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu tinggi. Itu guna hikmah khitan bagi wanita. Adapun bagi laki-laki, di antara hikmahnya adalah mensucikan dan membersihkan kemaluannya dari berbagai najis yang tersimpan di kepala kemaluan yang dipotong tersebut. Naam. Itu hikmahnya. Wa yustahabbu an yakuna fil yaumis sabi'i lil maulud, dan lebih disunnahkan itu dilakukan khitan pada hari ke-7 kelahiran. Pada hari ke-7 kelahiran, li'annahu asra'u lil bur'i, karena itu lebih cepat sembuhnya, waliyan sya'as saghir ala akmali hal, dan agar anak kecil tersebut tumbuh dengan bentuk yang paling sempurna. Baik, dengan bentuk yang paling baik dan paling sempurna. Ini sunnahnya kalau bisa di hari ke-7 kelahiran. Baik, itu yang kedua khitan. Yang pertama istihdad, mencukur bulu kemaluan. Yang kedua khitan. Adapun yang ketiga qassu syaribi wa ihfa'uhu, memotong kumis dan memendekkannya. Wa huwal mubalaghatu fi qassihi, memendekkannya. Maksudnya adalah benar-benar dipotong kumis tersebut. Lima fi dzalika min at-tajammul, maksudnya dipotong itu memang kalau bisa hampir hilang. Maksudnya benar-benar tidak terlihat rambut, tapi dengan cara memotong. Itu yang terbaik, bukan mencukur. Lima fi dzalika min at-tajammul, yang mana di dalamnya terdapat keindahan. Di dalam agama Islam memotong kumis terdapat keindahan. Jadi kalau orang-orang kufar enggak, mereka malah memanjangkan kumis-kumis mereka. Tapi orang-orang Islam
diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk sunnah-sunnah fitrah mereka adalah dengan memotong kumis, bukan dengan memanjangkannya, bahkan melingkar-lingkarkannya. Itu ada di bentuknya orang-orang kufar. Wan nadhafah wa mukhalafatul kuffar, karena di dalam memotong kumis terdapat keindahan, kebersihan, dan menyelisihi orang-orang kufar. Itulah salah satu faedah dari memotong kumis. Waqad waradat al-ahadits as-sahihah fil hathi ala qasih, dan terdapat hadis-hadis yang banyak dalam perintah untuk memotong kumis, wa ifa'ul lihyah, dan menjaga jenggot, memelihara jenggot, wa irsaluha wa ikramuha, dan memuliakannya, memanjangkannya dan memuliakannya. Ini untuk jenggot ya. Lima fi baqa'il lihyah minal jamal wa madhharir rujulah, karena di dalam menjaga dan memelihara jenggot terdapat keindahan dan terdapat kejantanan. Waqad akasa katsirun minan nasil amr, dan sungguh banyak yang menyelisihi dalam perkara ini. Manusia banyak menyelisihi perkara ini. Menyelisihi bagaimana? Mereka lebih banyak memanjangkan kumis, namun jenggotnya malah dicukur habis. Ini banyak terbalik. Fasaru yuwaffiruna syawaribahum wa yuhalliquna lihahum, sehingga mereka banyak membiarkan jenggot-jenggot mereka, kumis-kumis mereka, namun mencukur habis jenggot-jenggot mereka. Au yuqassiruna, atau mereka memendekkannya. Wa fi kulli hadza mukhalifatun lis-sunnah, dan dalam hal ini, setiap hal ini menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wal awamiril waridah, dan juga perintah-perintah yang ada fi wujubi i'faiha, dalam wajibnya untuk memelihara jenggot. Minha haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, di antaranya hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, juzzus syawarib wa arkhul liha wa khaliful majus, potonglah kumis-kumis kalian, wa arkhul liha, dan biarkanlah jenggot-jenggot kalian, peliharalah jenggot-jenggot kalian, wa khaliful majus, dan selisihilah orang-orang majusi. Ini hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk memotong kumis dan memelihara jenggot. Dan juga ada hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qal, khaliful musyrikin waffirul liha wa ahfush syawarib. Naam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selisihilah orang-orang musyrikin, wafirul liha, dan peliharalah jenggot, wa ahfush syawarib, dan potong kumis-kumis kalian. Naam, seperti itu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi umatnya. Jadi di antara sunnah-sunnah fitrah yang ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan umatnya untuk memotong kumis, karena di dalamnya terdapat keindahan, kebersihan, dan juga menyelisihi orang-orang kufar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan umatnya untuk memotong kumis, disertai dengan memelihara jenggot. Karena itulah bentuk kejantanan seseorang, maksudnya bukan wanita ya, tentunya bentuk kejantanan laki-laki dengan adanya jenggot, bukan dengan panjangnya kumis. Jangan salah, laki-laki itu indah dan jantannya dia dengan kumisnya tipis, jenggotnya lebat panjang. Seperti itu.
Dan Nabi SAW perintahkan umatnya dari hadis yang sudah kita bacakan agar menyelisihi orang-orang musyrikin, orang-orang kufar dengan cara memotong kumis dan memelihara jenggot. Lanjut, fa'alal muslim an yaltazima bihadzal hadiyil nabawi. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wa yukhaliful a'da, dan mereka menyelisihi musuh-musuh Islam, wa yatamayyazu anit tasyabbuhi bin nisa, dan mereka membedakan diri dari menyerupai wanita. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, karena wanita yang tidak ada jenggot dan tidak ada kumis. Adapun yang namanya laki-laki itu jenggotnya lebat, itulah laki-laki. Kebanyakan zaman sekarang enggak, wanita banyak suka laki-laki yang tidak ada bulu sama sekali, baik itu kumis atau jenggot, mereka enggak suka. Makanya banyak akhwat-akhwat di zaman sekarang sukanya K-pop, artis-artis Korea, opa-opa Korea bahasanya. Ini udah terbalik fitrah mereka ini. Biasanya wanita dahulu lebih suka mereka yang punya jenggotnya lebat. Karena apa? Karena laki-laki tersebut menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka suka laki-laki yang jenggotnya lebat, panjang. Kenapa? Karena terlihat kejantanannya. Namun sekarang akhwat-akhwat terbalik sudah pola pikirnya, lebih suka yang tidak ada bulu sama sekali. Itu kalau dipakaikan jilbab sudah sama dengan dirinya, sama dengan wanita, karena nggak ada bulu sama sekali. Jadi bagi akhwat, coba dipikirkan matang-matang lagi, jangan sampai kebalik pola pikirnya, yang tidak ada bulu lebih dikejar-kejar, tapi akhwat ikhwan yang gagah perkasa dengan jenggot lebat panjang malah dijauhi. Wal'iyadu billah. Kita lanjutkan yang keempat, taqlimul adhafir. Taqlimul adhafir, memotong kuku. Wa huwa qassuha bihaitsu la tutraku hatta tatul, yaitu memotong kuku tersebut dan jangan dibiarkan memanjang atau panjang. Wa taqlim yujmiluha, dan dalam memotong kuku itu terdapat keindahan. Wa yuzilul awsakh al mutarakimah tahtaha, dan bisa menghilangkan kotoran-kotoran, kuman-kuman yang tersimpan di bawah kuku yang panjang tersebut. Apalagi ada warna hitamnya, bahaya itu. Enak aja dia ada kukunya warna hitam, makan dengan lahapnya dengan tangan. Masya Allah, nikmat ada asin-asinnya katanya. Siapa yang kayak gitu di antara antum dan antunah? Nah, biasanya wanita lebih sering nih memanjang-panjangkan kuku. Apa gunanya? Nggak tahu guna pemanjang-panjangkan kuku itu untuk apa? Mengorek hidung atau untuk apa? Nggak tahu kita. Mengorek hidung atau mengorek kloset atau mengorek harta karun, nggak tahu kita itu. Tapi laki-laki jangan pula. Memang biasanya yang sering memanjangkan kuku wanita, tapi laki-laki jarang. Tapi sekalinya ada yang panjang kukunya hitam-hitam kebanyakannya itu kalau yang laki-laki. Nggak ada indahnya seseorang dengan kuku yang panjang, kotor, dan banyak kuman-kuman yang tersimpan di dalamnya. Waqad khalafa hadhil fitratin nabawiyyah ba'dul muslimin, dan sebagian kaum muslimin mereka menyelisihi fitrah nabawiyah ini. Fasaru yutiluna adhafirahum, sehingga mereka memanjangkan kuku mereka, au adhafir isba'in muayyan min aidihim, atau memanjangkan sebagian
dari jari-jari tangan mereka. Ada ini, entah itu jari kelingking saja, atau jari jempol saja, atau jari tengah kalau ada. Mereka panjangkan sebagian aja, salah satunya saja dari jari-jari mereka, dari jari-jari kuku mereka, bukan seluruhnya. Ini jelas gambaran tentang fenomena kaum muslimin di akhir zaman ini, memanjangkan kuku ataupun sebagian kuku mereka. Kullu dzalika min tazyini syaitan wa taqlid li a'da'illah. Seluruh bentuk tersebut adalah perhiasannya syaitan, stylenya syaitan, gayanya syaitan, wa taqlid li a'da'illah, dan mengikuti musuh-musuh Allah, meniru musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh. Begitulah Islam menjaga fisiknya umat Islam, sampai masalah kuku pun dijaga. Baik. Yang kelima, natful ibt, mencabut bulu ketiak, ai izalatu sya'rin nabiti fihi, menghilangkan bulu yang tumbuh di ketiak. Fayusannu izalatuhu hadha sya'r bin natfi awil halqi aw ghairihima, maka disunnahkan menghilangkan bulu yang tumbuh di ketiak tersebut dengan mencabut atau mencukur atau selain keduanya. Yang penting intinya dihilangkan. Lima fi izalatihi minan nadhafati wa qat'il rawaihil karihati allati tatajamma' ma'a wujudi hadha sya'r. Dan juga di dalam mencabut atau menghilangkannya terdapat kebersihan dan juga menghilangkan aroma-aroma yang terjadi atau yang disebabkan adanya bulu-bulu tersebut. Ini jelas ini. Jangan pula akhwat muslimah kayak gini, apalagi kalau dia yang mau nikah, bulu ketiaknya na'udzubillah. Jangan sampai dia mengangkat ketiak, jangan sampai. Kalau ada dia buka ketiak, maka seluruh apa yang ada di sekitarnya binasa, waliyadzubillah. Jangan seperti itu. Khususnya ikhwan dan akhwat yang mereka talibul ilmi harus menjaga tubuh mereka, menjaga kebersihan dan keindahan mereka. Yang ikhwan jangan sampai berkumpul bulu-bulunya dan bangga pula memperlihatkan ngangkat ketiak dengan temannya kalau dia punya bulu yang lebat. Na'udzubillah, enggak ada orang yang suka dengan bulu tersebut. Apalagi akhwat, jangan sampai di rumah keluarganya mampus dengan aroma-aroma tubuhnya, itu jangan. Fahadha huwa dinuna hanif, dan inilah agama kita yang hanif. Amarana bihadhil khisal, kita diperintahkan dengan sunnah tersebut, lima fiha minat tajammul wat tatahur wan nadhafah, yang mana di dalamnya terdapat keindahan, kesucian dan kebersihan. Wal yakunal muslimu ala ahsani hal, dan agar seorang muslim itu dalam kondisi yang terbaik, mubta'idan an taqlidil kuffari wal juhal, dan jauh dari meniru orang-orang kufar dan bodoh. Muftakhiran bidinihi, dia merasa bangga dengan agamanya. Muti'an li rabbih, taat kepada Rabbnya. Mutabi'an li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seorang muslim, dia menjaga kebersihan, keindahan, agar dia berada di bentuk yang terbaik dan jauh dari kata meniru orang-orang kufar atau orang-orang juhal, orang-orang bodoh. Dan dia harus bangga dengan agamanya, yaitu dengan istihdad, dengan khitan, dengan apa lagi tadi, dengan memotong kuku, dengan mencabut bulu ketiak. Nah, dia harus bangga dengan hal tersebut. Muti'an di Rabbi, dia taati Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia ikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, wa yudhafu
ila hadhil khisalil khams, dan juga ditambahkan dari sifat-sifat yang 5 ini, sunnah-sunnah fitrah yang 5 tadi kita sebutkan, ditambahkan lagi as-siwak, bersiwak, wastinsyaqul ma, memasuki air ke dalam hidung, wal madmadah, berkumur-kumur, wa ghaslul barajim wahyal al-aqdul lati fi zuhuril asabi. Barajim, mencuci barajim adalah sela-sela jari, sela-sela jari, yajtami'u fiha al-wasakh, yang bisa berkumpul di dalamnya kotoran-kotoran, wal istinja, dan beristinja. Nah, ditambahkan dari 5 perkara-perkara yang sudah kita sebutkan ini. Wa dzalika li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, karena terdapat hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyrun minal fitrah, ada 5 hal yang termasuk fitrahnya manusia, yaitu qassu syarib, memotong kumis, wa ifa'ul lihyah, memelihara jenggot, wa siwak, bersiwak, wa istinsyaqul ma, memasuki air ke dalam hidung, wa qassul adhafir, dan memotong kuku, wa ghaslul barajim, mencuci sela-sela jari, wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak, wa halqul anah, mencukur bulu kemaluan, wa intiqasul ma, maksudnya adalah beristinja. Qala Mus'ab bin Syaibah ahadu ruwatil hadis, wa nasitul 'ashirah illa an takuna al-matmadah. Salah satu rawi hadis ini lupa yang ke-10. Wa nasitul 'ashirah, aku lupa yang ke-10, illa an takuna al-matmadah, kecuali yang aku ingat hanyalah berkumur-kumur. Nah, itulah 10 dari sunnah-sunnah fitrah. 5 yang pertama kita bahas, ditambah 5 lagi. Jadi seluruhnya ada di hadis Aisyah radhiyallahu anha yang 10 dari sunnah-sunnah fitrah. Diingat yang 10 hal ini dipelajari dan dipraktekkan. Jazakumullah khairal jaza. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke bab kelima tentang wudu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.